Shalom semua, selamat kembali ke acara pengajaran yang dikenali sebagai Inspirasi Alkitab IPCC. Dan saya percaya saudara sudah pun mengikuti acara kita ataupun pengajaran Inspirasi Alkitab, Cari Jodoh Cara Alkitab. Dan hari ini saudara kita berada di dalam pelajaran yang ke-6. Dan selepas pelajaran yang ke-6 adalah pelajaran terakhir kita, yaitu pelajaran ke-7. Dan kita akan mengakhiri siri Inspirasi Alkitab, sesi Cari Jodoh Cara Alkitab. Jadi saudara, kita masuk ke sesi yang ke-6 hari ini, pelajaran yang ke-6. Dan saya mau membawa satu pengajaran yang saya percaya suatu yang kembali timbul di dalam Kejadian 24. Bila pengajaran ataupun ayat-ayat ini kembali timbul beberapa kali, yang menjadi suatu peringatan kepada saya bahwa kalau sesuatu itu timbul beberapa kali berarti Allah ada maksud menimbulkan ayat-ayat itu ataupun membangkitkan ayat-ayat itu berulang kali di dalam pasal yang sama, yaitu Kejadian 24. Justru itu menjadi tema pelajaran ke-6 saya pada hari ini. Ya saudaraku, temanya itu adalah begini, yaitu hanya Tuhan, Dia adalah penyambung jambatan kita. Saudara, kita mencari jodoh, dan di antara jodoh kita dan kita sendiri, saudaraku, perlu ada satu jambatan, kan? Ada satu jambatan yang menyatukan ataupun yang menyambungkan kita berdua. Proses di mana saudara yang tinggal di satu kota mengalami latar belakang pendidikan, keluarga, budaya, dan juga pendedahan yang berbeda-beda. Manakala jodoh saudara juga berada di tempat yang lain, yang mengalami pendedahan, pendidikan, budaya, pengalaman hidup yang berbeda-beda. Bagaimana saudara dua orang daripada dua tempat yang berbeda dengan pola pemikiran, pengalaman, pendidikan, pendedahan yang semuanya berbeda, dan akhirnya mereka dapat datang bersatu dan hidup sebagai suami istri. Wow, saudaraku, itu adalah suatu cabaran yang besar bagi dua orang itu, karena ada banyak persamaan dan juga banyak yang perlu dipersetujui oleh dua pribadi itu, karena memandangkan perbedaan dan juga latar belakang yang sangat besar bedanya di antara mereka berdua. Jadi saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebab itulah karena perbedaan itu akan ada suatu ataupun perlu ada satu jambatan yang menyatukan kita dua, di mana kita yang datang dari dua perbedaan yang latar belakang yang besar itu disatukan dan bisa hidup dan bisa ada, saudaraku, persefahaman di antara dua orang itu. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Itu hanya Tuhan yang bisa memungkinkan hal seperti itu terjadi. Di dalam ayat-ayat yang seterusnya, saudaraku, saya akan tunjukkan daripada semuanya ini dari Kejadian 24, saudara. Mari kita lihat ayat yang seterusnya. Ada 3 ayat yang tertera di dalam slide yang saya tunjukkan ini. Yang pertama berbicara dalam ayat yang ke-12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Nah saudara, bila saya membawa tajuk kepada pelajaran yang ke-6 ini, hanya Tuhan, apa yang saya mau saudara tangkap di dalam proses mencari jodoh adalah hanya Tuhan yang boleh menjadi penyambung jambatan kita itu. Dan ternyata di dalam kebenaran itu dibuktikan dan dikokohkan oleh apa yang disebutkan oleh hamba Abraham beberapa kali, saudara. Bahwa terbuktinya bahwa hamba Abraham berulang kali memanggil pertolongan Allah, mengakui keperluan Allah, dan berseru kepada pertolongan Allah, membuktikan kepada saya, dan saya juga berdoa kepada saudara, bahwa tanpa Tuhan sebagai penyambung jambatan dan tanpa mengundang Tuhan
menjadi penyambung jambatan kita, kita tidak boleh mencari jodoh, saudara. Kita tidak bisa mencari jodoh. Sangat perlu, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk kita melihat bagaimana doa-doa Abraham itu timbul berulang kali di dalam Kejadian 24 ini, membuktikan bahwa kita perlu Tuhan. Ada banyak orang, saudaraku, yang mencari jodoh. Malah Tuhan adalah pribadi yang terakhir yang dicari, yang diseru, yang kita berdoa untuk mendapat berkat-Nya. Pribadi Tuhan itu adalah orang yang terakhir. Kita mungkin mendapat pertolongan daripada fashion, ya. Kita mungkin mendapat pertolongan dari teknologi untuk berhubung, untuk mengenal, untuk mencari koneksi, Facebook, saudaraku, TikTok, Twitter, banyak saudara yang kita gunakan, WhatsApp. Mungkin kita bergantung kepada teknologi, mungkin kepada fashion, mungkin kepada bantuan seorang teman, mungkin kepada beberapa bantuan-bantuan lain yang di sekeliling kita, yang menyebabkan, saudaraku, kita rasa inilah saluran yang akan menyebabkan kita mengenal jodoh kita. Tetapi mungkin Tuhan adalah orang yang terakhir. Tetapi pada pelajaran ini saya mau menunjukkan hanya Tuhan. Ayat 12 terbukti bahwa hamba Abraham berdoa dan berkata, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Dan dia berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Dia berseru kepada Tuhan Abraham. Ayat 26 kalau kita melihat Kejadian 24 itu. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, di dalam proses dia mencari jodoh, ada jambatan dan Tuhan adalah jambatan dia. Kemudian kita melihat ayat 27. Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Saudara, step by step, langkah demi langkah, perjalanan hamba Abraham itu diberi sukses oleh Tuhan. Ayat 12, ayat 26, ayat 27, hamba Abraham sudah berdoa untuk wanita yang memberikan dia dan untannya air. Dia berdoa juga, Tuhan, pimpinlah saya kepada keluarganya Abraham. Satu demi satu doa hamba Abraham itu dikabuli oleh Tuhan. Berarti saudaraku, setiap langkah, every step, setiap langkah dipimpin oleh Tuhan. Saudara gimana? Dalam proses saudara melihat seseorang dan saudara bilang, oh aku suka orang ini. Justru saudara buat apa selepas itu? Saudara seringkali kan kita guna teknologi, cari di dalam Facebook, bolehkah dia jadi friend kita, bolehkah kita berkoneksi, cari nomor teleponnya, supaya saudara boleh mungkin hantar message, supaya saudara boleh kaji latar belakang di mana dia melayani. Oh saudara juga mau masuk dalam pelayanan yang sama. Ya kita buat penyiasatan, semuanya teknologi, semuanya saudaraku, friend, teman yang membantu. Tuhan di mana? Ternyata banyak kali cara kita hari ini, saudaraku, Tuhan disampingkan, tetapi saudaraku, semua bantuan manusia diketengahkan. Tetapi Tuhan berdiri di samping. Tapi hari ini, pelajaran ini mau menolong saudara untuk mengatakan bahwa hanya Tuhan. Biar Tuhan yang diketengahkan, yang lain menjadi bantuan yang hanya meneguhkan apa yang diberikan oleh Tuhan buat saudara. Bolehkah saudara? Kita mula pikir begitu. Janganlah Tuhan disampingkan, Tuhan di sisi, Tuhan dibiarkan di tepi. Tetapi semua kebolehan, kepintaran, kemampuan manusiawi, teknologi, semua ini diguna pakai, tapi bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang disisihkan. Tetapi sebenarnya hanya Tuhan yang harus menjadi pertama dan terdahulu di dalam hidup kita. Nah saudara, apa yang kita lihat adalah ada dua bahagian di dalam Kejadian, ada tiga bahagian di dalam Kejadian 24. Dari ayat pertama langsung ke
ayat 30, begitu saudaraku, itu adalah di mana bahagian pertama hamba Abraham membuat tindakan-tindakan yang penting untuk berkoneksi dengan seorang wanita yang mungkin menjadi jodohnya Ishak ataupun anak Abraham. Ya, itu bahagian pertama. Dan kita melihat bahagian pertama itu sukses. Dia sudah pun mendapat wanita itu, yaitu Ribka. Kemudian dari ayat 34, saudara, sehingga ayat 48 seperti yang kita lihat. Ayat 34 hingga 48, hamba Abraham mengimbas kembali kepimpinan Tuhan. Dan semua ini di dalam ayat 34 hingga 48, dia bercerita dengan Ribka, dengan Betuel, Nahor, keluarganya Ribka itu, bagaimana Allah yang memimpin dia step by step, langkah demi langkah. Yaitu adalah kandungan bahagian pertengahan Kejadian 24, ayat 34 hingga 48. Kemudian saudaraku, bermula daripada ayat 49 ataupun ayat 50 dan seterusnya sampai pengakhiran Kejadian 24, saudara, adalah bahagian ketiga di mana ada satu lagi aspek perhubungan yang penting yang kita akan lihat di dalam pelajaran seterusnya. Oke? So bahagian pertama ayat 1 hingga ayat 27 ataupun ayat 30 adalah bahagian di mana exploration, bahagian penemuan. Saudaraku, di mana hamba Abraham mencari dengan pertolongan Tuhan. 34 saudaraku sampai 48 adalah dia mengimbas kembali menceritakan kepada keluarga Ribka dan Ribka bagaimana Allah memimpin. Kemudian ayat saudaraku 50 dan seterusnya sampai pengakhiran ayat pasal yang ke-24 itu kita melihat bagaimana ada bahagian yang terakhir yang penting dalam proses mencari jodoh yang kita akan melihat seterusnya. Nah saudara, sekarang kita melihat bahagian ayat ke-50 itu. Ya, ayat ke-50 itu kita melihat sekarang. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Nah saudara, kita mula melihat. Sekarang ada suatu interaksi di antara hambanya Abraham bersama dengan keluarga Ribka. Dan kita melihat keluarga Ribka juga berpendapat dan juga mempunyai pegangan iman yang sama. Mereka juga mengatakan kepada hambanya Abraham itu, kami tidak boleh menentukan. Semuanya ini datang dari Tuhan. Wah, berarti saudaraku, mereka ada satu rahasia yang banyak orang di dalam generasi modern ini ataupun budaya modern ini perlu belajar. Mungkin apa yang dikatakan oleh Betuel dan Laban, saudaraku, perlu dibelajar oleh kita semua. Yaitu mereka mengakui kalau ada perhubungan, ada proses mencari jodoh, tak bolehlah sendiri-sendiri. Tak bolehlah dengan menggunakan hikmat kebijaksanaan sendiri. Tetapi mereka mengakui semuanya ini datang dari Tuhan. Semuanya ini datang dari Tuhan. Saya masih ingat satu kesempatan untuk saya mendekatkan diri dengan seorang gadis yang saya suka. Dan saya waktu itu boleh terus terang jujur dengan saudara, tidak melihat bahwa Tuhanlah jambatan utama saya. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Sebagaimana Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Pada waktu saya suka gadis ini, dan saya mau mendekatkan diri saya dengan dia, saya cari banyaklah hela yang boleh membawa saya dekat. Ya, biasanya kami ketemu hanya di dalam gereja, kami ketemu dengan dia. Hari Minggu, Sunday, ketemu dengan dia. Jadi coba luangkan seberapa banyak masa yang boleh dengan dia. Tapi satu hari saja kan. So satu hari saya mencarilah banyak cara, idea yang boleh membawa saya dekat dengan dia. Saya pun menjadi sangat terdesak.
Dan pada satu hari Minggu, saya masih ingat lagi, dia berkata begini dengan saya, oh ya, esok saya akan pergi ke Ipoh untuk melawat keluarga saya di sana. Karena beberapa hari selepas itu ada cuti, jadi saya mau melawat family di Ipoh. Nah saudara, saya begitu terdesak dan saya begitu mencari cara untuk mendekatkan diri saya dengan dia. Dan saya bercakap dengan dia begitu cepat, saudara, saya bilang, ya, besok saya juga pergi ke Ipoh. Penipu, saudara. Dan dia bertanya dengan saya, macam mana kamu mau pergi ke Ipoh? Belum pasti lagi, masih dalam proses perancangan. Kamu bagaimana? Saya tanya dia. Oh, dia bilang, saya akan ambil kereta api dari Butterworth ke Ipoh. Dan saya bilang, itu juga nampak macam idea yang baik. Saya juga boleh ambil kereta api. Wah, saudara, besok harinya ternyata saya duduk satu kereta api bersama dengan dia pergi ke Ipoh, saudaraku. Saya tidak ada perancangan, saya tidak ada sebarang, saudaraku, pendapat, sebarang idea bahwa saya akan ke Ipoh pun dengan pakai kereta api pun. Tapi kerana terdesak, saya dengan kepintaran manusiawi saya menggunakan semua idea-idea yang ada di depan saya menjadi jambatan. Tanpa membenarkan kebenaran dan juga rahsia yang terpendam berkurun-kurun lamanya, yang diguna pakai oleh hambanya Abraham, yang diguna pakai oleh keluarganya Ribka itu, yaitu Laban dan Betuel, yang mengatakan semuanya ini datang dari Tuhan. Jangan keburuan. Kalau kau suka, saudaraku, bawa itu di dalam depan Tuhan. Bawa itu di dalam doamu. Dan benarkan dan berikan kesempatan untuk Tuhan bekerja. Masalahnya kita bekerja. Bukan Tuhan bekerja. Sebab itu yang mendahului adalah Anda dan saya dan bukannya Tuhan. Padahal hamba Abraham di dalam doanya banyak kali dia berkata begini. Berkatalah seperti dalam ayat 12. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu. Dia membenarkan Tuhan, saudara, mendahului. Tetapi banyak kali kita yang mendahului. Dan kita jadi keliru. Kita jadi, saudaraku, sanksi. Kita jadi, saudaraku, tidak pasti. Kenapa? Karena yang mendahului adalah kita. Idea kita. Kepintaran kita. Kalau keliru, jangan salahkan Tuhan. Tetapi kita benarkan Tuhan mendahului. Amin. Nah, kita lihat ayat 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ya sampai ke tanah menyembah Tuhan. Nah, kita lihat sekali lagi. Di rumah Ribka, bersama dengan keluarga Ribka, dan sekarang hamba Abraham sudah mula berbincang persiapan-persiapan pernikahan. Dan mula berbincang sama ada mereka akan membenarkan Ribka mengikuti dia ke rumah Abraham yang jauh itu atau tidak. So ini yang dimaksud, yang bahagian yang ketiga itu. Kita akan belajar di dalam pelajaran ini dan juga di pelajaran yang lagi satu. Nah, kita melihat, saudaraku, ada perbincangan. Dan ternyata bila hamba Abraham mendengar persetujuan keluarganya, dia bersujud dan dia menyembah dan mengatakan kepada Tuhan ucapan syukur. Ketika hamba Abraham, sekali lagi ayat 52, mendengar perkataan mereka, sujudlah ya sampai ke tanah, menyembah Tuhan. Step by step, langkah demi langkah, dibenarkan Tuhan mendahului. Siapa mendahului? Saudara? Stop. Karena saudara mungkin terlanjur melakukan sesuatu yang tidak betul. Karena saudara yang dulu. Kan saudara? Kalau saudara lihat ada kereta kuda, bukan keretanya yang di depan, tapi kudanya yang di depan. Siapa yang di depan, dialah yang memimpin yang di belakang.
Dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Dia harus di depan. Saudara suka seseorang? Bagaimana Tuhan terlibat di dalam proses saudara mendekatkan diri saudara dengan orang itu? Saudara pakai bantuan teman, saudara pakai bantuan idea, saudara pakai bantuan pengalaman, saudara pakai bantuan buku-buku yang saudara baca, saudara pakai bantuan novel ataupun saudara baca nonton drama-drama, idea yang datang dari sana. Saudara menggunakan teknologi yang di depan, Facebook, saudara pakai Instagram, itu yang di depan, WhatsApp, itu yang di depan, atau Tuhan yang di depan. Stop, undur. Jangan sampingkan Tuhan, depankan Tuhan, tengahkan Tuhan, biar Dia yang memimpin. Ayat yang ke-56, tetapi jawabnya kepada mereka, ya. Kita lihat juga ayat ini. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku sedang, Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Sekarang family keluarga Ribka berkata, tunggu, biarlah 10 hari lagi Ribka bersama dengan kami sebelum dia pergi ke rumah Abraham selama-lamanya tinggal di sana. Biarlah dia 10 hari lagi. Tetapi hamba Abraham mau cepat-cepat pulang ke rumah membawa berita baik ini bahwa ada persetujuan pernikahan. Jadi setelah dia mendapat kabar itu, dia sekali lagi berkata, Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Tuhan telah membuat. Semuanya datang dari Tuhan. Dia bersujud dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhanlah telah membuat perjalananku berhasil. Tuhanlah yang akan membuat perjalanan pencarian saudara berhasil. Cari jodoh, cara Alkitab itu mesti didahului oleh Tuhan. Berapa banyaklah saudara kita membenarkan semua yang bukan Tuhan yang mendahului. Jangan saudaraku, jangan. Mari saya tunjuk satu lagi firman yang penting. Amsal 16:9 berkata begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Apa langkah seterusnya? Apa langkah seterus saudara? Kau sudah suka orang itu, dia pun sudah mula suka dengan saudara, ya. Apa langkah seterusnya? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Kita ini pintarlah. Kita ini pandai saudara. Kita akan rancang semua. Tahu semua. Ke depan semuanya kita sudah pun membentuk di dalam pikiran kita. Itu artinya hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Pintar kan? Benar kan firman Tuhan ini? Pernah mengalami kebenaran firman ini? Hati kita memikir-mikirkan jalan-jalan ke depan kita itu? Ya benar saudara. Macam saya. Tak pikir tentang Tuhan. Terus cakap, saya juga pergi ke Ipoh hari besok. Ya, ternyata rencana saya dengan kamu. Penipu saudara, penipu betul. Macam-macam cara yang dipakai. Saudara, macam-macam cara. Untuk memenangkan hati seorang wanita. Tapi Tuhan dibelakangi saudara. Alkitab berkata, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ada satu ketika lagi, saya suka seorang gadis lain yang dia itu seorang yang suka berolahraga, saudara. Ya, dan saya pun mula mengambil minat dalam olahraga. Dan dia tinggal lebih kurang 1 kilometer dari rumah saya. Jadi tiap-tiap hari saya pun mula jogging. Pergi dekat-dekat rumahnya. Selalu saudaraku, sampai di rumahnya dengan keringatannya. Dan panggil dia, hai. Dan saudaraku, saya mau dia tengok saya bahwa saya ini bersukan. Wah saudara, ada kalanya itu salahkah? Saya pikir, tak salah lah. Saudaraku, ada teknik manusia juga terlibat. Tetapi, kalau teknik-teknik ini berhasil dan membawa koneksi dengan orang yang kamu suka, kamu akan mula percaya, cara saya, jalan saya
idea saya, kepintaran saya, cukuplah. Siapa perlu Tuhan? Siapa perlu Tuhan? Itu bahayanya. Kalau kau pakai idea-idea ini tanpa membenarkan Tuhan juga menentukan jalan dan arah hidupmu, kamu akan mula pikir idea kamu, jalan kamu, cara kamu, kepintaran kamu, pengalaman kamu cukup. Tak perlu Tuhan. Cukup, tak perlu Tuhan. Itu bahayanya. Tak salahlah kau pakai idea-idea macam yang saya pakai itu menunjukkan bahawa saya ini seorang yang suka berolahraga saudara, dan dia juga seorang yang berolahraga. Ada koneksi. Ya okey, tapi di semuanya itu siapa yang di depan atau siapa yang di samping? Ideamu atau Tuhan yang di depan? Sebelum kamu buat itu juga berdoa dulu. Hati manusia memikir-mikirkan yang jahat, jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita lihat satu lagi panduan untuk kita dalam Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Jangan pandai-pandai sendiri, kawan. Jangan pandai-pandai sendiri. Dari mulutnya. Sebab itu firman yang kita baca tadi seperti keluarga Ribka berkata, semuanya datang dari Tuhan. Kawanku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jangan kau lupa. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Apa yang kau boleh pakai dengan ideamu, dengan kepintaranmu, dengan pengalamanmu, dengan teknologimu, saudaraku, dengan semua bantuan teman-temanmu, semua itu saudaraku hanya manusiawi. Dan ada kepincangan dan kekurangannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita semua dan mengingatkan kita, dari mulutnya lah, bukan saya, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Bersandarlah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi hikmat. Anak-anak Tuhan, jangan gunakan kecantikanmu saja. Jangan gunakan fashion dan juga saudaraku gaya saudara berpakaian dan gaya rambut saudara sahaja. Amin. Macam sekarang musim PKP ini, saudara. Kau hanya boleh tengok dalam skrin orang yang kau suka. Kau tidak tunjuk fashion semua kan? Semua tu jadi nol, tak guna. Apalagi artinya? Artinya kita kembali kepada yang paling asas dan yang paling penting. Tuhan loh, saudara, Tuhan. Bukan cara manusia. Kau tidak boleh buat semuanya seperti dulu. Kembali kepada Tuhan. Dalam cerita buku Esther, saudara, pasal yang keempat, seluruh umat Israel, bangsa Yahudi, dijatuhkan hukuman mati oleh Raja Ahasuerus. Dan Esther juga orang Yahudi. Esther orangnya cantik, saudara. Sangat cantik sehingga Raja Ahasuerus dalam pandangan pertama saja jatuh cinta dengan Esther. Tapi Esther adalah permaisuri, dilantik jadi permaisuri, diangkat jadi permaisurinya. Dan tanpa Ahasuerus tahu bahwa Esther adalah orang Yahudi juga. Dan dia memerintahkan seluruh empire-nya itu, jajahannya itu, orang Yahudi yang tinggal di dalam jajahannya dijatuhkan hukuman mati. Lebih kurang 15 juta orang termasuk permaisurinya. Dan dia tidak tahu. Esther boleh maju ke depan dan berkata, saya permaisurimu dengan kecantikannya, dengan pakaian yang menarik dan mungkin menjolok mata dan membawa hati raja terpikat kepadanya. Tapi tidak. Esther membuat keputusan untuk berpuasa dan mencari Tuhan dan membawa perubahan hati raja. Kenapa dia tidak pakai kecantikannya? Ada kalanya kita ini pikir kita boleh pakai kecantikannya. Kalau kau pakai Tuhan
dampaknya lebih dan berkuasa dan berkesan dan berpanjangan. Terserahlah kau, saudara, pakai kepintaran kita sendiri dengan kecantikan, dengan muscle, body, apalah. Semua ini tidak tahan tahu. Wanita, bila kau bernikah dan kau mengandung nanti dan melahirkan anak, mungkin ada perubahan. Ada perubahan pada waktu kau mengandung. Lelaki juga ada perubahan satu ketika. Apa kita bergantung kepada semua yang di luar ini dan bukan kepada Tuhan? Seperti Esther bergantung kepada Tuhan dan ternyata itu yang membawa perubahan hati raja. Dan 15 juta orang lebih bangsa Yahudi terselamat karena dia bergantung kepada Tuhan dan bukan kecantikan dan kepintaran fisik dan kemampuan fisikalnya. Amsal 26, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudaraku, firman yang terakhir. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wow, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Padahal dia mau saudara sukses. Itu rencana hati Bapa. Dia mau saudara menikmati yang terbaik daripadanya. Dan masa depanmu tetap cerah. Ingatkan Yeremia 29 ayat 11, saudaraku. Tuhan berkata, aku mempunyai rencana. Rencana bukan kecelakaan, tetapi rencana yang baik dan penuh masa depan. Tuhan selalu mau terbaik bagimu. Kalau dia mau terbaik, kenapa kau tak ikut dia dan rencananya? Ikut dia. Tapi selalunya kita yang di depan. Tuhan yang di belakang. Hanya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh keluarga Ribka, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Oh, saya khawatir hari ini. Di zaman modern ini banyak anak Tuhan tidak ambil jalan Tuhan, tapi jalan kita. Ada beberapa kali saya mengambil jalan saya sendiri. Bukan beberapa kali, banyak kali. Sehingga karena itu jalan saya bercinta dengan orang yang tak seiman, orang yang mungkin tidak percaya dengan ambisi, visi hidup saya. Saya bercinta dengan orang yang tidak berpegangan dasar kepercayaan dan keimanan yang sama. Dan orang yang tidak menyokong apa yang saya mau lakukan di masa depan. Dan satu perhubungan demi satu perhubungan gagal. Karena kenapa, saudaraku, saya tidak mengerti bahwa Tuhan ada rencana yang baik untuk saya. Dan saya harus ikut dia. Dan bila saya ikut dia pasti sukses dan pasti luar biasa. Dan pasti berpanjangan untuk jangka masa panjang. Tetapi saya hanya mencari semua untuk jangka masa yang pendek. Dengan menggunakan kemampuan dan kebolehan. Dan Tuhan disampingkan. Tuhan disisih. Tuhan tidak diberi prioritas. Sekali lagi, Mazmur 32 ayat 8. Dengar sambil saya baca. Hati Bapa, dengar kasih Bapa untukmu. Dengar bagaimana dia mau memberi dan membawa sukses dan membawa pencapaian yang luar biasa bagimu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Apa yang saya berikan sekarang adalah nasihat Tuhan buat saudara. Dan mata Tuhan tertuju kepadamu. Tapi matamu tertuju kepada jodohmu. Mari kita tukar. Biar mata kita tertuju kepada dia. Dan karena mata dia tertuju. Sungguh pun mata kau tidak. Mata dia tertuju. Mari kita tujukan mata kita kepada dia. Artinya apa? Menunjukkan mata kita kepada dia. Bahasa teologi itu. Menunjukkan matanya berarti kita benarkan dia pimpin. Berarti kita berdoa.
Berarti kita mendengar apa pimpinan Tuhan. Berarti kita mendapat nasihat ilahi, nasihat-nasihat Alkitabiah daripada orang-orang yang lebih tua daripada kita dan yang lebih berpengalaman. Berarti saudaraku, kita tidak pakai dan bergantung kepada daging dan hikmat kita. Kita membenarkan Tuhan bersuara, memimpin, menasihati dan menaungi dan mengasihi kita. Karena Tuhan berkata, aku ada rancangan bagimu. Rancangan bukan yang kecelakaan, tapi rancangan yang baik dan penuh dengan masa depan. Mari, mata Tuhan tertuju kepadamu. Tujukanlah matamu kepada Dia. Karena hanya Tuhan penyambung jambatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, saya berdoa bagi setiap daripada teman-teman saya yang dalam proses mencari jodoh. Tolong Tuhan, kami tidak akan lupa bahwa Engkaulah jambatan yang menjadi penyambung yang penting, koneksi yang penting. Jodoh kami mungkin dari kota yang lain, daerah yang lain, marga yang lain, latar belakang yang lain, pendidikan, pengalaman yang berlainan. Oh Tuhan, begitu banyak. Dan saya mungkin dari latar belakang yang lain, pengalaman yang berbeda, pendidikan yang berbeda, marga dan keluarga yang berbeda. Dengan semua perbedaan ini, hampir mustahil untuk dua orang bisa hidup dalam satu keluarga dan menghidupi kehidupan suami istri. Tapi kalau bukan Tuhan, tidak pasti ini terjadi. Jadi ajar kami untuk mengetahui bahwa Engkau dan matamu tertuju kepada kami, bahwa Engkau rindu mengajar jalan-Mu kepada kami, dan Engkau rindu memberi nasihat kepada kami. Tuhan, berkati. Karena Engkaulah yang memberi hikmat, Engkaulah yang daripada mulut-mulut datang pengetahuan dan kepandaian. Ajar umat Allah dan ajar jemaat Tuhan untuk mencari jodoh dengan cara ini. Terima kasih Bapa. Saya sudah berdoa dan saya mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati saudara dan tetap kuat, tetap cari jodoh cara Alkitab. Amin. God bless.